Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan lingkungan. Apa itu manajemen perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan dapat memanajemen berfokus pada penyelidikan geografi lingkungan, dimulai dengan tinjauan umum perubahan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap perubahan semua akan berinteraksi dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut berada di lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Sehingga organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Mengapa manajemen perlu menganalisis lingkungan? Yaitu perubahan tidak akan tumbuh dengan baik jika lingkungan usaha yang mengitarinya tidak kondusif. Lingkungan bisnis atau usaha bukan sebatas apa yang tampak di sekitar lokasi usaha, pabrik, dan kantor, melainkan menyangkut banyak hal, misalnya sistem sosial masyarakat, politik, ketersediaan pasar, kebijakan pemerintah, dan tingkat persaingan usaha. Dua alasan utama yang membuat analisis lingkungan menjadi suatu alasan penting dalam manajemen strategi dan harus selalu dilakukan oleh para manajemen puncak, yaitu: satu, bahwa organisasi atau perusahaan tidak berdiri sendiri tapi berinteraksi dengan bagian-bagian dari lingkungan itu sendiri yang selalu berubah setiap saat. Yang kedua itu, pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat mempengaruhi kinerja banyak bagian yang berada dari sebuah perusahaan. Identifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan biasanya disebut dengan analisis SWOT. Apabila dikaitkan dengan SWOT analisis dan daya saing perusahaan, maka analisis lingkungan sangat penting dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui kondisi saat ini dan memprediksi keadaan masa depan perusahaan. Yang kedua itu mendapatkan informasi tentang kompetitor, customer, dan stakeholder. Yang ketiga itu dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat itu dapat mengeksplor kekuatan dan kelemahan. Yang kelima itu menjamin tercapainya keunggulan bersaing. Lingkungan eksternal langsung, lingkungan eksternal tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer dan akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Contohnya itu perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen atau masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan lainnya sebagainya. Lingkungan tersebut meliputi perusahaan, penyediaan pelangganan, lembaga perantara, persaingan, dan masyarakat umum. Yang pertama itu PMOSOK berfungsi sebagai penyediaan fasilitas dan saran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Meningkatnya kekuatan PMOSOK dibanding kondisi perusahaan menyebabkan daya saing organisasi semakin rendah. Yang kedua itu pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, maka manajemen perlu mengamati tiap perusahaan perilaku dari konsumennya. Yang ketiga itu lembaga keuangan berperan sebagai penjamin sekaligus penyedia sumber dana dan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat itu persaingan yang semakin ketat menuntut manajemen untuk memperhatikan para pesaingnya. Yang kelima itu pemerintahan. Peran pemerintah sangat besar dalam keberhasilan suatu organisasi. Sebaliknya, pemerintahan juga dapat menghambat kemajuan dari suatu organisasi. Lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum merupakan lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi, dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Yang pertama itu demografi, yaitu isu-isu penting yang perlu diamati oleh manajemen dalam lingkungan demografi itu. Antara lain adalah perubahan tentang struktur umur penduduk, permasalahan jenis kelamin, ras, peluang kerja, dan pengangguran, serta masalah-masalah
keempat itu teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan yang dapat menciptakan produk